Halo sahabat-sahabatku, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini saya hanya akan membagikan, karena beberapa hari yang lalu saya sedang membersihkan kolam beton yang ada di samping rumah saya. Seperti apa dan bagaimana, tetap tonton terus video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Baiklah, kalau teman-teman perhatikan di video saya kali ini, untuk kolam beton saya memiliki 4 chamber dengan panjang kolam 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang bahwa ketinggian air hanya mencapai 25 hingga 30 cm, karena memang sekarang lagi proses pencucian atau pembersihan kolam. Jadi di sini saya akan membagikan untuk teman-teman kolam beton yang saya pakai dan media-media seperti apa yang saya pakai di media filter. Di sini saya memiliki 4 chamber, mulai dari samping kiri yang pertama, kedua, ketiga, hingga yang keempat di samping kanan. Dengan volume air atau ketinggian air dari kolam yang berukuran panjang 2 meter dengan lebar 1 meter, saya hanya memakai ketinggian air 70 hingga 80 cm. Kolam ini memang awalnya waktu pertama-tama masih tahap perencanaan, jadi memang tidak maksimal. Hanya berpikir yang penting sudah ada kolam untuk pembesaran ikan mas koki. Untuk merek dari pompa air saya memakai merek Yamano dengan ukuran 3000 liter per jam, dan saya rasa cukup untuk ukuran kolam beton saya. Dan biasanya kalau saya membersihkan kolam ini 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan. Dan saya bersyukur dengan filter yang memiliki 4 chamber dan pompa yang maksimal, sehingga air saya bisa tersaring maksimal dan tetap bersih dan jernih ketika dipandang dari atas. Tapi saya akan membagikan cara saya atau kenapa dan bagaimana kolam beton saya airnya tetap jernih meskipun dibersihkan setiap 6 bulan sekali atau setahun hanya dibersihkan 2 kali. Untuk media filter di chamber yang pertama, yang lalu saya memakai ijuk, tapi karena setiap kali dibersihkan patahan-patahan lidi dari ijuk itu membuat saluran pembuangan saya tersendat. Jadi saya menggantinya dengan kapas yang biasa saya dapatkan atau beli di toko-toko ikan terdekat di daerah saya. Memang untuk lapisan kapasnya tidak terlalu banyak, makanya tidak kelihatan memenuhi seluruh atau ruang filter di chamber yang pertama. Karena saya memakai kapas, jadi saya menaruh 1 ikat atau 2 ikat batok kelapa untuk menahan biar kapas yang saya pakai tidak mengambang ke atas, dan biar tetap air untuk chamber 1 bisa tersaring melalui kapas ke chamber yang kedua. Dan untuk chamber yang kedua saya menaruh tutup saji agar biar ada lumut ataupun kotoran-kotoran yang tidak langsung masuk ke tempat atau saluran pembuangan, sehingga akan membuat saluran atau pembuangan saya tersendat.
Dan untuk media di filter yang kedua, sama juga dengan filter yang pertama, saya menaruh kapas dan ada beberapa batok kelapa sebagai rumah bakteri untuk chamber yang pertama dan chamber yang kedua. Selanjutnya untuk chamber yang ketiga, kalau teman-teman perhatikan memang ada air yang cukup di situ karena populasi ikan saya yang melebihi, yang banyak, sehingga saya memerlukan ruang, maka saya memanfaatkan filter atau chamber di kolam beton saya yang ketiga ini untuk menaruh beberapa ikan. Dan dalam chamber yang ketiga ini, untuk media filternya saya memakai batu apung, sama juga untuk menjadi rumah bakteri. Dan untuk yang chamber yang keempat, kalau teman-teman perhatikan agak kosong bersih ini, memang saya masih mencari media yang lain untuk saya pakai di chamber yang keempat. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan di chamber yang keempat ini, setelah saya bersihkan memang masih terlihat kosong karena belum ditaruh media apa yang akan diperlukan. Tetapi kalau saya perhatikan dengan 4 chamber ini, dengan hanya memakai 3 chamber yang terisi juga dengan isi yang tidak maksimal, dan chamber keempat kosong pun masih bisa atau membuat air saya tetap bersih dan jernih, sehingga membuat ikan-ikan saya lebih cepat besar dan tidak mudah sakit. Dan selanjutnya yang saya akan bagikan pada teman-teman di sini adalah, kalau teman-teman perhatikan, saya setiap mengganti air setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali, saya selalu menguras dan membuang air, dan air yang tersisa dengan ketinggian air sekitar 25 atau 30 cm dari ketinggian air yang biasa saya pakai, 70 hingga 80 cm. Dan ketika saya menguras atau mencuci kolam beton saya ini, saya menaruh beberapa tutup botol prebiotik. Yang saya pakai di sini ialah M4 perikanan yang berwarna atau botolnya berwarna pink, agar kolam saya tetap bersih dan jernih, agar juga bakteri baik yang ada di dalam kolam saya dapat mengurai kotoran-kotoran atau sisa-sisa kotoran dari ikan mas koki yang ada dalam kolam beton saya. Untuk ukuran yang saya pakai di sini adalah 2 tutup botol dengan kolam panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan dengan ketinggian air 70 hingga 80 cm dengan ketinggian kolam 1 meter. Saya memakai 2 tutup botol M4 probiotik. Dan syukur hingga sekarang air kolam saya bisa kelihatan bersih dan jernih, sehingga ikan-ikan saya tetap sehat-sehat selalu. Baiklah, sampai di sini video yang akan saya bagikan. Jangan lupa tolong bantu saya dengan mengklik like, bagikan ke media sosial teman-teman. Jangan lupa di-share dan tolong bantu saya dengan subscribe-nya. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Terima kasih.